Di tepi Sungai Musi yang legendaris, pernah berdiri sebuah kerajaan maritim yang namanya menggema ke seluruh penjuru dunia. Kerajaan Sriwijaya, pusat peradaban dan perdagangan yang makmur dan kaya raya. Kisah kita hari ini bermula dari sana, dari sebuah pulau kecil yang muncul dari tragedi cinta abadi, Pulau Kemaro. Dahulu kala, saat Sriwijaya berada di puncak kejayaannya, Sungai Musi menjadi jalur sibuk bagi para pedagang dari berbagai negeri. Di antara mereka, datanglah seorang saudagar muda yang tampan dan kaya raya dari Tiongkok. Namanya Tan Bun An. Kedatangannya ke Sriwijaya bukan hanya untuk berdagang, tapi juga membuka takdir baru baginya. Ia begitu terpesona dengan kemegahan dan kemakmuran kerajaan ini. Namun, ada satu hal yang lebih memikat hatinya daripada semua harta dunia, yaitu kecantikan putri sang Raja Sriwijaya, Putri Siti Fatimah. Cinta pun bersemi di antara mereka. Tan Bun An, dengan keberanian dan ketulusan hatinya, memberanikan diri untuk meminang sang putri. Prosesnya tidak mudah. Tentu saja, melamar seorang putri raja bukanlah perkara sepele. Namun, melihat kesungguhan hati Tan Bun An, Raja Sriwijaya akhirnya luluh. Beliau memberikan restu dengan satu syarat utama: Tan Bun An harus bersedia meninggalkan negerinya dan menetap selamanya di Sriwijaya, menjadi bagian dari kerajaan. Cinta yang begitu besar membuat Tan Bun An menyanggupi syarat tersebut tanpa ragu. Pernikahan pun mulai dipersiapkan. Kabar gembira ini sampai ke telinga keluarga Tan Bun An di Tiongkok. Sang ayah yang sangat menyayangi putranya ingin memberikan hadiah pernikahan yang paling istimewa. Tak lama kemudian, beberapa guci keramik besar yang antik tiba di Palembang. Dikirim langsung dari tanah leluhur Tan Bun An. Sebuah pesan menyertai hadiah itu, mengatakan bahwa di dalam gusi-gusi tersebut tersimpan harta karun yang nilainya tak terhingga. Tentu saja, Tan Bun An dan Putri Siti Fatimah sangat penasaran. Mereka tak sabar ingin melihat hadiah pernikahan yang luar biasa itu. Dengan penuh semangat, mereka membuka salah satu guci. Tapi alangkah terkejutnya mereka, bukannya emas permata atau perhiasan berkilauan yang mereka temukan, melainkan asinan sayur sawi, atau yang kita kenal sebagai chai sim. Mereka membuka guci kedua, ketiga, isinya sama saja, hanya sayuran yang diawetkan. Tan Bun An merasa dipermalukan. Ia marah dan kecewa luar biasa. Ia berpikir, ayahnya pasti sudah tidak waras, mengirimkan hadiah pernikahan berupa asinan sayur. Dalam puncak amarah dan rasa malunya di hadapan calon istrinya, ia memerintahkan anak buahnya untuk membuang semua guci itu ke tengah Sungai Musi. Satu persatu guci berisi sayuran itu dilempar dan tenggelam ke dasar sungai. Tersisalah satu guci terakhir. Mungkin karena masih diliputi kekecewaan yang mendalam, atau mungkin karena rasa penasaran terakhir, Tan Bun An tidak membuangnya, melainkan membanting guci itu hingga pecah berkeping-keping. Dan saat itulah kebenaran yang mengejutkan terungkap. Dari pecahan guci itu berhamburan kepingan emas murni yang sangat banyak. Ternyata ayahnya yang bijaksana sengaja menutupi emas-emas itu dengan asinan sayur untuk mengelabui para perompak yang mungkin mengincarnya selama perjalanan laut yang panjang. Penyesalan yang luar biasa hebat langsung menghantam Tan Bun An. Ia baru sadar betapa gegabah dan bodohnya tindakannya. Harta karun yang tak ternilai, hadiah tulus dari ayahnya, kini berada di dasar Sungai Musi yang dalam. Merasa bersalah dan bertekad untuk menebus kesalahannya,
ia harus mendapatkan kembali harta itu. Tanpa berpikir panjang, ia memerintahkan anak buahnya untuk menyelam dan mencari gusi-gusi yang telah dibuang. Waktu terus berjalan, namun anak buahnya tak kunjung kembali dengan hasil. Rasa cemas dan putus asa membuat Tan Bun An tidak bisa hanya menunggu. Ia memutuskan untuk ikut terjun langsung ke dalam sungai, menyelam mencari harta yang hilang itu. Putri Siti Fatimah, yang sejak tadi hanya bisa menyaksikan dengan hati berdebar, menunggu dengan penuh kekhawatiran di atas perahu. Menit terasa seperti jam. Lama sekali. Ia menanti kemunculan calon suaminya dari permukaan air. Akhirnya, beberapa anak buah Tan Bun An berhasil muncul kembali ke permukaan, namun dengan napas tersengal dan wajah pucat, mereka membawa kabar duka. Tuan Tan Bun An, beliau tenggelam, kata mereka. Dunia Putri Siti Fatimah seakan runtuh seketika. Hatinya hancur berkeping-keping. Pria yang sangat ia cintai, yang rela meninggalkan segalanya untuknya, kini telah tiada. Ditelan oleh sungai yang sama tempat mereka membuang harta. Dalam kesedihan yang tak tertanggungkan, cinta Putri Siti Fatimah menunjukkan kekuatannya yang luar biasa. Ia tidak sanggup membayangkan hidup tanpa Tan Bun An di sisinya. Dengan suara bergetar namun penuh keyakinan, ia mengucapkan sebuah janji suci. Jika suamiku tiada, maka aku pun tak mau hidup. Tanpa ragu sedikit pun, sang putri melompat dari perahu, menceburkan dirinya ke dalam arus sungai Musi, menyusul sang kekasih ke alam baka. Kesetiaannya melampaui batas kehidupan itu sendiri. Keajaiban pun terjadi. Tak lama setelah tragedi memilukan itu, sebuah fenomena aneh muncul di lokasi tempat perahu mereka berada. Tanah perlahan-lahan menyembul dari dasar sungai, membentuk sebuah daratan kecil tepat di tengah aliran sungai Musi. Pulau itu memiliki satu keunikan yang luar biasa. Ia tidak pernah sekalipun terendam air. Bahkan saat sungai Musi mengalami pasang terbesar dan banjir meluap. Karena sifatnya yang selalu kering inilah, masyarakat setempat menamainya Pulau Kemarau, yang berasal dari kata kemarau. Kini, di atas pulau itu berdiri megah sebuah pagoda berwarna-warni yang indah. Pagoda ini dibangun bukan hanya sebagai tempat ibadah, tetapi juga sebagai monumen abadi untuk mengenang kisah cinta tragis antara Tan Bun An, sang saudagar Tiongkok, dan Putri Siti Fatimah, sang putri Sriwijaya. Menjadi bukti nyata bahwa cinta sejati mereka telah menyatu dengan tanah dan air Palembang. Legenda Pulau Kemarau ini lebih dari sekadar cerita asal-usul sebuah tempat. Di dalamnya terkandung pesan moral yang sangat dalam. Kisah ini mengajarkan kita tentang pentingnya kesabaran untuk tidak terburu-buru mengambil keputusan dalam amarah. Juga mengingatkan kita untuk tidak menilai sesuatu hanya dari penampilan luarnya saja, karena hal yang paling berharga seringkali tersembunyi di baliknya. Dan yang terpenting, kisah ini mengagungkan kekuatan cinta dan kesetiaan yang abadi, yang bahkan mampu melampaui maut. Jadi, jika suatu saat nanti kalian berkunjung ke Palembang dan menjejakkan kaki di Pulau Kemarau, ingatlah kisah cinta yang melahirkannya. Rasakan energi cinta dan kesetiaan yang masih bersemayam di sana. Terima kasih sudah menyimak kisah legendaris ini. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe agar tidak ketinggalan cerita-cerita menarik lainnya dari kami. Sampai jumpa di video berikutnya.